Sebelumnya saya mau cerita dulu sebentar ya teman-teman. Ada seorang pengusaha kecil yang memulai bisnis 20 tahun yang lalu ya. Awalnya dia cuma jual makanan di gerobak pinggir jalan. Banyak orang yang meremehkan usahanya, bilang kalau bisnisnya nggak akan bertahan lama. Tapi dia tetap jalan terus ya. Tahun demi tahun berlalu, usahanya berkembang. Dari gerobak kecil, dia bisa buka warung. Lalu usahanya naik kelas jadi restoran. Nah sekarang dia punya beberapa cabang di berbagai kota dan bisnisnya tetap laris manis. Apa yang bikin bisnisnya bertahan sampai sekarang? Karena dia memilih usaha yang gak kenal zaman, teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau mulai bisnis tapi takut cepat bangkrut, di video kali ini kita akan bahas peluang usaha yang tetap relevan dari dulu sampai sekarang. Jadi tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe supaya gak ketinggalan tip bisnis lainnya. Warning, the stunts in this movie. Hey, shut the f up! Buat teman-teman yang pengen usaha tapi bingung usaha apa, nah saya akan rekomendasikan usaha yang sudah saya jalankan kurang lebih selama 5 tahun. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jalan. Usaha apa itu? Usaha Tingwe ya. Apa itu Tingwe? Jadi Tingwe adalah kata singkatan dari linting dewe atau melinting sendiri. Kita sudah punya produk sendiri yaitu namanya Dewa Bako. Kabar baiknya, saya sudah menyediakan paket usaha yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan modal yang teman-teman punya. Nah, untuk modalnya sangat-sangat minim ya, mulai paket usaha modal 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai program buka toko yaitu 6,5 juta. Alhamdulillah ya, sudah ada di beberapa kota juga yang sudah buka sampai sekarang, alhamdulillah masih berjalan. Ini juga bisa jadi peluang usaha buat teman-teman yang di daerahnya yang belum ada usaha Tingwe ini. Gimana caranya? Caranya sangat simpel ya teman-teman. Teman-teman tinggal langsung aja klik link yang ada di deskripsi atau bisa hubungi nomor saya ya. Nanti teman-teman bisa telepon ataupun video call. Nanti akan sharing-sharing, saya akan sharekan juga pengalaman-pengalaman saya. Jadi ditunggu ya. Yang pertama yaitu usaha kuliner, bisnis yang selalu dibutuhkan. Dari dulu sampai sekarang, makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Makanya bisnis kuliner gak akan pernah mati asalkan kita bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, beberapa alasan kenapa bisnis kuliner selalu bertahan, yaitu setiap orang pasti butuh makan ya. Ini kebutuhan utama yang gak bisa digantikan. Terus peluangnya terus berkembang. Dari makanan tradisional, street food, hingga kuliner modern selalu punya peminat ya teman-teman. Nah terus yang lagi mudahnya itu bisa dimulai dengan modal kecil. Misalnya bisa jualan makanan dari rumah atau lewat media sosial. Tapi ini kekurangannya yaitu persaingan bisnis kuliner itu juga ketat ya. Nah, supaya sukses, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan, yaitu pilih segmen pasar yang jelas, mau jualan makanan sehat, makanan cepat saji, atau makanan tradisional. Fokusnya harus ke satu jenis dulu ya. Nah, teman-teman bisa manfaatin juga, gunakan platform digital ya. Sekarang banyak orang pesan makanan lewat aplikasi ya, seperti GoFood, GrabFood. Jadi pastikan bisnis kita itu ada di sana. Nah, yang paling penting yaitu teman-teman harus jaga kualitas dan branding. Makanan enak itu wajib, tapi branding juga penting supaya pelanggan terus kembali. Nah, contoh bisnis kuliner yang laris sepanjang masa, yaitu warung makan atau restoran. Nah, bisa skala kecil seperti warteg atau yang lebih besar seperti restoran keluarga. Terus ada bisnis makanan cepat saji seperti burger, fried chicken atau kebab yang selalu diminati ya teman-teman. Nah, selain itu juga teman-teman bisa buka kopi dan minuman kekinian. Nah, bisnis kopi dan boba semakin berkembang dengan banyaknya tren yang baru. Intinya, selama kita bisa berinovasi dan membaca tren pasar, bisnis kuliner gak akan pernah mati.
Terus yang kedua yaitu usaha passion. Nah, usaha passion ini dari dulu sampai sekarang tetap diburu ya. Manusia gak cuma butuh makan, tapi juga pakaian. Nah, makanya bisnis passion selalu ada peminatnya ya. Tapi ingat ya, tren passion itu berubah-ubah, jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan keinginan pasar. Nah, beberapa jenis bisnis passion yang selalu laris yaitu basic wear atau pakaian simple seperti kaos polos, celana jeans, atau jaket yang selalu dibutuhkan oleh semua orang. Terus ada juga aksesoris fashion seperti tas, sepatu, jam tangan, dan hijab yang selalu populer ya dari tahun ke tahun. Nah, selain itu juga ada pakaian thrifting ya kalau sekarang atau second hand. Nah, banyak orang yang suka belanja baju bekas berkualitas karena lebih murah dan ramah lingkungan. Nah, bagaimana cara sukses bisnis fashion? Yaitu tentukan target pasar yang jelas. Misalnya apakah mau jual fashion anak muda, pakaian kerja, atau busana muslim. Nah, manfaatkan juga media sosial seperti e-commerce, terus banyak brand fashion sukses ya karena aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok ya. Nah, langkah yang berikutnya itu teman-teman harus ikuti tren. Nah, tapi tetap punya ciri khas ya. Tetap harus punya ciri khas. Jangan sekadar ikut-ikutan tren, tapi buat sesuatu unik yang agar bisa menonjol. Nah, bisnis fashion itu nggak selalu butuh modal besar ya teman-teman. Bisa dimulai dengan sistem pre-order atau dropshipping. Jadi nggak perlu stok barang dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga yaitu teman-teman bisa buka usaha pendidikan atau kursus ya. Nah, kursus ini semakin dicari di era digital. Tapi ini memang yang khusus yang punya skill ya teman-teman. Jadi pendidikan adalah investasi dan semakin berkembangnya teknologi, orang semakin sadar pentingnya belajar keterampilan baru. Itulah kenapa bisnis di bidang pendidikan itu nggak ada matinya. Peluang usaha yang bisa dicoba yaitu teman-teman kalau misalkan punya skill bisa kursus keterampilan seperti desain grafis, fotografi, atau editing video yang kini makin banyak dibutuhkan. Nah, selain itu juga bisa buka pelatihan digital seperti kursus coding, digital marketing, atau data yang sangat dicari di era sekarang. Nah, selain itu juga teman-teman bisa ke bimbingan belajar, les privat untuk anak sekolah atau khusus bahasa asing yang tetap relevan sepanjang zaman ya. Nah, kenapa bisnis ini bisa menjanjikan? Yaitu bisa dimulai dengan modal kecil. Misalnya mengajar secara online lewat Zoom atau membuat kelas digital di platform seperti membuat produk digital ya. Nah, ini peluang usahanya pasarnya itu sangat luas. Semua orang ingin meningkatkan keterampilan baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Nah, bisa menghasilkan passive income kalau kita membuat kursus online ya. Kita bisa terus mendapatkan uang dari satu materi yang sudah dibuat. Nah, sekarang itu yang lagi trennya itu membuat produk digital ya. Nah, bisnis pendidikan itu makin berkembang di era digital, jadi jangan ragu untuk terjun di bidang ini. Jadi kesimpulannya, itulah 3 peluang usaha yang nggak kena zaman dan tetap menguntungkan dalam jangka panjang. Dari semua bisnis ini, mana yang paling menarik buat teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share video ini kalau bermanfaat, dan tentunya subscribe-nya supaya nggak ketinggalan konten bisnis lainnya. Saya Kamal Sinawal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.